Oh ya, Tuhan sertamu. dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya, karena dari semak duri orang tidak dapat memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Ia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, sabda Tuhan sebetulnya sudah jelas untuk kita. Ya, bagi kita sudah jelas apa. Sebetulnya tanpa humili pun kita sudah bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita. Tetapi kita bisa merenungkan lebih dalam lagi begini Ibu Bapak. Kalau buah yang baik pasti menghasilkan pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Untuk zaman sekarang kita bisa melihat seolah-olah ada sesuatu. Sesuatunya begini. Kita bisa misalnya satu pohon mangga misalnya, pohon mangga. Kita bisa melihat mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu kita bisa mudah untuk sebetulnya untuk melihatnya. Pohon yang baik biasanya buah yang baik ya, buah yang enak mangga itu biasanya pohonnya pasti cepat rusak. Kenapa? Karena dilempari orang. Kan dilempari orang sehingga dia misalnya pohonnya itu tatu atau kena luka karena lemparan orang. Sedangkan mangga yang kecut pohonnya itu baik. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mau kepingin ngambil dari mangga itu. Karena buahnya tidak enak. Jadi biasanya pohon yang baik karena buahnya malah justru tidak enak. Tetapi pohon yang tidak baik malah justru kena luka banyak karena dilempari. Ini kan zaman sekarang seperti itu. Kita bisa melihat begini Ibu Bapak. Orang yang baik seringkali justru terlihat kok hidupnya kok sulit ya. Kok hidupnya penuh perjuangan ya. Sedangkan orang yang tidak baik hidupnya malah lancar, koruptor, cepat kaya, cepat punya banyak teman. Seolah-olah kok baik seperti itu. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih, Tuhan sebetulnya mau mengatakan bahwa walaupun sulitnya hidup dalam kehidupan sekarang ini, kita tetap harus melakukannya dengan penuh kesetiaan. Membangun rumah, membuat pondasi yang dalam sampai ada batu di atasnya, padas di atasnya. Supaya bangunan itu tetap kokoh, itu butuh perjuangan. Bahkan kita bisa melihat kalau rumah itu adalah rumah yang sungguh-sungguh tinggi, untuk membangun pondasi rumah itu seringkali
butuh paku bumi untuk sampai kepada dasar yang kuat, supaya bangunan di atasnya tetap kokoh. Nah, Ibu Bapak Saudara terkasih, kita pun juga seperti itu. Bangunannya tidak kelihatan, tetapi itu menguatkan. Iman kita tidak pernah kelihatan, tetapi menguatkan kita. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih. Nah, sekarang bagi diri kita pribadi, sabda ini itu mencoba untuk mengajak kita bagaimana. Sabda ini mengajak kita supaya kita tetap setia dengan apa yang dikehendaki Tuhan untuk terjadi dalam diri kita. Kalau ditanya sekarang, sabda yang mana yang senantiasa kita lakukan? Sabda yang mana? Kalau ditanya, kita seringkali serampangan di sabda ini. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau ditanya soal sabda, maka kita pasti akan harus melihat kitab sucinya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan sabda Tuhan kalau kita tidak pernah bisa membaca kitab suci? Kita tidak pernah mendalami kitab suci. Bagaimana kita itu bisa kenal dengan Tuhan kalau kita tidak pernah mendekat untuk mendengarkan sabdanya? Karena kadangkala orang itu dekat dengan Allah hanya pertama-tama untuk minta. Kalau untuk minta, Tuhan tidak pernah mendidik kita umatnya hanya untuk minta. Memang Tuhan bersabda, mintalah kamu akan kuberi, ketuklah maka akan dibukakan, carilah maka akan menemukan. Tuhan bersabda seperti itu. Tetapi lebih dahulu Tuhan itu mengajak orang itu kenal dengan dirinya. Nah, kalau kenal dengan dirinya, maka sabdanya pun dikenali oleh orang yang mau mengenal dia. Sehingga Tuhan sendiri itu tahu apa yang dibutuhkan untuk kita, dan kita juga akhirnya belajar untuk meminta apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ini kalau kita kenal dengan sabda Tuhan. Dan rumah iman kita pun itu digali lebih dalam lagi karena bermula dari kedekatan kita dengan Allah. Itu adalah pondasi yang kita tanam sampai padas kita. Atau paling mudah kita bisa melihat kalau padas kan tidak kelihatan. Tapi kalau kentos, misalnya kita pakai salak, kita seolah-olah membuka hidup kita sampai kita menemukan kentos hidup kita. Kentos itu biji salak itu, yang keras itu. Nah, kita pun juga mencoba untuk membangun hidup iman kita seperti itu, supaya kita, kalau kita mengalami badai kehidupan, kita tetap kokoh, kuat. Kenapa seperti itu? Begini Ibu Bapak, kalau kita hidupnya hanya berdasarkan minta kepada Tuhan. Pernah melihat di perempatan jalan orang yang minta-minta. Kalau dia tidak diberi oleh mobil yang satu, dia berpindah ke mobil yang lain. Dia tidak beri mobil yang lain, dia berpindah. Tapi pada kata dia mempunyai prinsip bahwa salah satu mobil yang banyak itu pasti akan memberikan satu. Demikian juga dengan orang yang hanya minta kepada Tuhan, seperti itu. Dia seolah-olah dia belajar agama tertentu. Dia minta kepada Allah, tidak diberi. Akhirnya dia pindah ke agama yang lain. Dia minta juga, tidak diberi. Akhirnya dia pindah ke agama yang lain. Dan akhirnya di agama yang lain itu disuplai banyak sekali. Dia akan kerasan di sana. Karena tujuannya bukan dekat dengan Allah, tetapi karena minta. Tetapi kalau relasi orang karena dasarnya adalah kasih dengan Tuhan, kedekatan dia dengan Tuhan, kenyamanan dengan Tuhan, Tuhan sendiri itu akan memperhatikan kehidupan kita. Walaupun yang diberikan oleh Tuhan adalah yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ibu Bapak, Saudara terkasih, maka mari kita membangun dasar iman itu, supaya dasar iman itu menguatkan kita dan menjadikan kita mampu untuk melakukan tindakan yang terbaik dalam hidup ini. Selamat merenungkan.